warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Pagi, Guru. Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Tetap semangat ya. Iya, Ibu. Ya. Coba, Bu Depi mau tanya, sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Ya. Sangat siap, Bu. Sudah siap? Sangat Ya. siap. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Coba salah satu memimpin doa. Coba Mbak Alvinanda coba dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih. Nah, coba sekarang Bu Devi ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Ini Bu Devi kirim link Google Form nggih, sampean isi nggih, anak-anak isi ya link Google Formnya di grup WA. Iya, Ya. Bu. Iya, Bu. Sekarang Bu Devi mau tanya, kira-kira di sini yang belum bergabung di Google Meet siapa ya? Apakah ada yang belum bergabung? Bergabung semua, Bu. Coba Bu Devi absen ya. Coba Bu Devi absen satu-satu. Nanti kalau Bu Devi panggil namanya, bilang hadir Bu. Seperti itu ya. Ya. Coba Alfredo. Hadir, Bu. Mana Alfredo ya? Hadir. Dali. Hadir, Bu. Ya, kemudian Ajeng. Hadir, Bu. Ya, kemudian Arinda. Hadir, Bu. Ya, Alvinanda. Hadir, Bu. Ya, kemudian Dwi. Hadir, Bu. Ya, bagus. Kemudian Balida. Hadir, Bu. Ya, kemudian Rahayu. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kemudian coba sekarang kalian siapkan alat tulis dan buku kalian serta duduk manis memperhatikan dan mendengarkan Bu Guru ya. Ya, Bu. Oke, tetap semangat. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai lingkungan di sekitar rumah yang bersih. Nah, selain lingkungan rumah yang bersih, tentunya lingkungan sekolah kalian juga bersih ya. Lingkungan sekolah kalian bersih apa tidak? Bersih, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita hari ini akan belajar tentang ungkapan perintah yang terdapat dalam teks sekolah bersih dan sehat. Kemudian kita juga akan belajar tentang simbol sila ketiga Pancasila. Nah, coba di sini Bu Devi mau tanya, siapa yang ingin menjadi anak hebat? Coba. Saya, Bu. Ya, semua ingin menjadi anak hebat ya? Iya. Ya, jadi anak hebat itu adalah anak-anak yang rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, dan membantu orang tua. Nah, agar lebih semangat, coba mikrofonnya dinyalakan semua. Kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini semuanya bisa ya menyanyi Garuda Pancasila? Bisa,
Bu? Bisa. Bisa, Bisa, ya. Ayo, Bu. sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila. Ayo, kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila. Dukungmu, kasihan Dia berkorban. berkorbanmu, Pancasila dasar negara, rakyat tadi Nusantara. Pancasila. Satria proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil bersatu, satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Yeay, bagus sekali. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira gambar apa itu? Gambar halaman sekolah, Bu. Gambar halaman sekolah. Oh, nah, jadi ini adalah sekolah milik Lani. Nah, sekolah milik Lani memiliki halaman yang luas dan memiliki banyak pohon. Nah, bagaimana keadaan sekolah milik Lani? Nah, di sini ada bacaan sekolahku bersih dan sehat. Coba siapa di sini yang ingin membacakan? Ayo tunjuk tangan. Saya. Oke, Mbak Alvinanda silahkan dibaca. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Ya. Setiap hari tanamannya disiram. Ya. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Ya. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Ya. Buanglah sampah di tempatnya. Oke. Bagus sekali Mbak Alvinanda. Coba teman-teman yang lain memberikan tepuk salut kepada Mbak Alvinanda. Bu Devi contohkan dulu ya. Tepuk salut. Ya. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut gitu loh. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Coba, Bu. ayo. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Ya, oke. Salut. Gitu. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Alvinanda. Nah, dari teks sekolahku bersih dan sehat, ternyata dalam teks tersebut juga ada kalimat perintah. Tahukah kalian apa yang dimaksud kalimat perintah? Ada yang tahu?
Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Nggak tahu. Tidak tahu Bu. Oh, ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang kalimat perintah. Diperhatikan baik-baik ya video pembelajaran tentang kalimat perintah. Siapkan catatan kalian. Nanti kalau ada hal yang penting bisa dicatat. Assalamualaikum, halo anak kelas 1 yang berbahagia dimanapun kalian berada, sehat selalu ya. Materi kali ini adalah tentang kalimat perintah. Kalian simak dengan baik ya, agar kalian paham apa itu kalimat perintah. Semangat ya. Apa sih itu ya kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah Kalimat yang adalah apa? Kan untuk memerintah. Kalimat yang digunakan untuk memerintah Menyuruh Bu. seseorang. Memerintah atau menyuruh Iya, Melakukan pinter. Ya, jadi kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, misal di sini Bu Debi ingin menyuruh Mbak Ajeng buanglah sampah di tong sampah. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Ya, misalnya ibu ingin menyuruh kalian buka pintu, ibu akan menyuruh, tolong nak bukakan pintu itu. Nah ya, itu adalah kalimat perintah. Anak-anak, kalimat perintah itu diucapkan dengan bahasa yang santun ya. Jangan. Nah, jadi kalimat perintah itu harus diucapkan dengan bahasa yang apa? Yang Santun. ya, yang sopan. Jangan teriak-teriak, ya. Jadi ketika kita ingin menyuruh seseorang, jangan sambil teriak-teriak. Kita harus tetap sopan dengan kata yang santun atau sopan. Kalian berbicaranya teriak-teriak ya, atau dengan nada yang marah. Jadi ucapkan dengan bahasa yang santun dan baik, tidak perlu teriak-teriak. Oke, nah ini dia ciri-ciri kalimat perintah. Biasanya anak-anak menggunakan akhiran kan ya, letakkan, atau tadi itu bukakan ya, dan juga ada yang menggunakan buanglah ya, istilah buanglah, siramlah. Anak-anak biasanya kalimat perintah juga menggunakan tanda seru nih, tanda seru seperti ini ya. Ada tanda titik di bawahnya lurus, ada tanda titiknya, dan juga ada juga kalimat perintah yang berupa larangan ya, maksudnya agar melarang, menggunakan kata jangan biasanya. Nah, di sini ada lagi ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama ada apa? Menggunakan akhiran apa? Kan. Nah, di sini ada contoh letakkan. Kira-kira selain letakkan apa lagi yang belakangnya kan? Coba, apa? Ambilkan. Gunakan. Ya. Iya. Oke, kemudian ciri-ciri yang kedua ada berakhiran lah. Di sini contohnya buanglah. Kira-kira apa lagi selain buanglah apa? Simpanlah. Simpanlah. Iya. Ambillah. Ya, tutuplah. Nah, kemudian menggunakan tanda akhiran tanda
seru, tanda pentung, ya. Ini tanda seru ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, kemudian ada juga kalimat perintah itu yang berupa larangan, ya. Sekarang, ayo membaca ya. Kalian baca. Ini percakapan antara Andi dan Ani. Nah, coba di sini ini ada 2 percakapan. Coba siapa yang mau jadi Andi? Coba. Siapa yang mau jadi Andi? Saya mau, Bu. Oh ya, silahkan. Kemudian siapa yang mau jadi Ani? Saya Bu. Oh iya, Saya. siapa Mbak Arinda? Ya, coba dibaca yang jadi Andi dulu. Hari ini cuaca panas sekali, Ani. Tolong bukakan jendela itu untukku. Baik, Andi. Aku akan bukakan jendela itu untukmu. Iya, bagus sekali Mas Edo dan Mbak Arinda. Nah, kira-kira di sini yang termasuk kalimat perintah yang mana ya, anak-anak? Di sini yang termasuk kalimat perintah yang mana ya? Bukakan. Bukakan. Tolong bukakan jendela itu. Oke, bagus sekali ya. Tolong bukakan jendela itu untukku ya. Tepuk tangan dulu. Ya, good job. Oke, kita lanjut. Hari ini cuaca panas sekali, Ani. Tolong bukakan jendela itu untukku. Baik, Andi. Aku akan bukakan jendela itu untukmu. Kalimat perintah di sini adalah yang ini ya. Tolong bukakan jendela itu untuk dan tanggapan baik, jendela itu untukmu. Sekarang anak-anak, ini adalah contoh-contoh kalimat perintah ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat perintah. Ada ambilkan buku itu, cuci tanganmu dengan sabun, bereskan mainan dengan rapi, simpanlah bukumu di rak itu, jangan buang sampah di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat apa? Kalimat apa? Perintah. Perintah. Oke. Tanganmu dengan sabun. Pinter. Oke anak-anak, sekarang beri huruf B jika merupakan kalimat perintah dan S jika bukan. Nah, di sini ada latihan soal. Coba yang nomor 1. Anak-anak berbaris dengan rapi. Kira-kira itu kalimat perintah atau bukan ya? Bukan. Bukan. Bukan, ya, pinter. Kemudian yang kedua, makanlah dengan teratur. Kalimat perintah atau bukan? Perintah. Ya, betul. Kemudian Pak Guru mengajar di kelas, kalimat perintah atau bukan? Bukan. Ya, pinter. Kemudian yang keempat, kerjakan soal ini sampai selesai. Kalimat perintah. Bukan. Kalimat perintah. Perintah. Ya, yang kelima ada matikan keran itu. Kalimat perintah atau bukan? Ya. Perintah. Perintah. Ya, bagus sekali. Nah, kita kembali pada teks yang tadi. Kira-kira di teks ini tadi yang merupakan kalimat perintah yang mana ya? Coba dicari. Yang merupakan kalimat perintah yang mana ya? Buanglah Jangan buang sampah. sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah di batu. Iya, bagus. Ya, ada jangan buang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi buanglah sampah di tempatnya. Ya, bagus sekali. Oke. Nah, sekarang Bu Devi akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok.
Nah, di sini kelompok 1 ada Mas Alfredo dan Mas Galih. Jadi berpasang-pasangan ya. Kelompok 2 ada Mbak Alvinanda Iya, dan Bu. Mbak Dwi. Iya, Bu. Kelompok 3 ada Mbak Arinda dan Mbak Ajeng. Kelompok 4 ada Mbak Balida dan Mbak Rahayu. Nah, di sini untuk tugasnya yaitu mengerjakan LKPD kegiatan 1 yang sudah Bu Debbie kirim linknya di grup WA. Ya. Apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Coba kita buka dan kita diskusikan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Iya, Bu. Ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada bacaan. Sekolahku bersih dan sehat. Coba di sini pertanyaan nomor 1. Coba. Apa judul bacaan di atas? Coba siapa yang bisa menjawab? Dari kelompok berapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Saya, Bu. Coba Mas Kelompok 1. Galih, coba jawabannya apa? Jawabannya judul sekolahku bersih dan sehat. Sekolahku Dan sehat. dan sehat. Bersih Apakah yang dan lain? sehat. Ya, apakah yang lain, yang kelompok lain jawabannya sama? Sama, Bu. Sama, ya, bagus sekali, Sama, Bu. benar. Jawabannya yaitu sekolahku bersih dan sehat. Bagus sekali, Mas Galih. Kemudian yang nomor 2, yuk kelompok berapa yang bisa menjawab? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan. Apa jawaban nomor 2? Jawabannya bersih dan nyaman. Lingkungan Bersih hijau dan dan nyaman. nyari. Ya, dan asri. Lingkungan Hijau hijau dan asri. asri ya. Jadi keadaan sekolah pada cerita tersebut bersih dan nyaman, lingkungan hijau dan asri. Kemudian yang nomor 3. Mengapa udara di sekolah segar? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Kelompok 4, Bu. coba. Apa jawabannya? Mengapa udara di sekolah segar? Karena setiap hari tanamannya disiram, Bu. Tanamannya disiram. Bagus sekali. Yang lainnya sama ya jawabannya? Sama, Bu. Sama, oke. Nomor Sama, 4. Bu. Ya, nomor 4. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya. Ya. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah itu semua warga sekolah, Bu. Iya, semua warga sekolah. Kelompok lain sama jawabannya? Sama, Bu. Nah, kemudian yang nomor 5, siapa Sama, yang Bu. bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, Menjaga kebersihan sekolah dan tidak membuang sampah sembarangan. oke, bagus. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ini adalah yang dilakukan agar sekolah selalu bersih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, coba tuliskan kalimat perintah yang ada di bacaan di atas. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok Saya berapa? bisa, Bu. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, ya, kelompok 1, Mas Edo. Buanglah sampah di tempatnya. Buanglah Jangan buang sampah di sembarangan. tempatnya. Ya, jangan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, bagus. Nah, ini dia. Nah, kalian sudah bagus sekali mengerjakan LKPD kegiatan 1. Coba tepuk salut lagi.
Masih ingat tepuk salut? Bu, masih. Masih, Bu. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, Jempol, jempol. 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 Salut gitu loh. Salut. Oh ya, pinter. Nah, ini supaya ruang kelas Lani juga bersih. Jadi yang bersih itu tidak hanya sekolahnya saja. Jadi ruang kelas itu juga harus bersih. Lani dan teman-temannya membersihkan ruang kelas dan merapikan berbagai pajangan kelas. Salah satunya ada pajangan Garuda Pancasila. Nah, coba apakah di sini kalian masih ingat sila-sila dalam Pancasila? Ada yang masih ingat? Bu. Masih. Masih ya. Ya, di sini coba. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil Keadaan yang dan beradab. adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan ya bagus. Kemudian Kewaratan perwakilan ya bagus. Yang kelima yang terakhir bunyinya keadilan Keadilan di seluruh rakyat rakyat iya pinter. Indonesia. Nah, di sini ada simbol sila ketiga Pancasila. Gambar apa ini? Pohon, Bu. Gambar apa? Pohon. Gambar pohon apa ya itu? Pohon hijau. Pohon beringin. Pohon riang. Pohon ini pohon namanya beringin pohon beringin, betul sekali. Jadi sila ketiga Pancasila itu dilambangkan oleh pohon beringin. Ya. Nah, pohon beringin ini juga mempunyai arti. Nah, pohon beringin digunakan sebagai lambang sila ketiga karena pohonnya itu besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh. Jadi ketika kita di bawah pohon beringin, kita akan apa? Rasanya itu apa? Teduh sejuk. Teduh sejuk. Nah, artinya pohon tersebut bisa menjadi tempat berteduh dan bernaung bagi seluruh warga Indonesia. Nah, coba setelah ini kita kembali mengerjakan lagi LKPD kegiatan 2. Kita berdiskusi lagi dengan kelompoknya yang tadi. Nah, coba dibuka ya LKPD kegiatan 2. Nah, sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Coba di sini. Memasangkan sila-sila Pancasila. Coba, kemanusiaan yang adil dan beradab sila keberapa ya? Sila kedua. Dua. Pintar. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Ya, kemudian ketuhanan yang Maha Esa sila keberapa? sila pertama Sila kedua, betul. Kemudian Kesatu. Persatuan Indonesia sila keberapa? Sila ketiga. Sila Sila benar. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila keberapa? Kelima. Oke, nah sekarang, nah ini kalian sudah menyusun puzzle-puzzlenya anak-anak? Sudah. Sudah ya, coba kita susun bersama-sama.
Kalian menyusunnya untuk membentuk pohon beringin ya. Oh, beringin. Iya. Iya, Ibu. Di puzzle disusun menjadi pohon beringin. Oke. Selanjutnya, nah, kemudian selanjutnya ini, setelah kita belajar tadi, kita sudah belajar banyak sekali dari tadi pagi. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Tenang, Iya. Nah, coba kita menyimpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar apa saja? Belajar Kalimat perintah. Pancasila. Coba kalimat perintah. Pancasila. Ya. Coba kalimat perintah. Tadi ada ciri-ciri kalimat perintah. Apa saja ciri-ciri kalimat perintah? Coba, ada yang masih ingat? Kalimat pakai tanda seru. Betul. Iya, rangka. betul. Lah. Ya, diakhiri tanda seru, diakhiri katakan, diakhiri kata lah. Ya, kemudian ada kata jangan. Nah, kemudian kita belajar apa lagi? Sila. Pancasila. Pancasila. Lambangnya apa? Simbolnya? Simbol ketiga sila Pohon beringin. Nah, dari materi tadi, coba apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kesulitan dari materi tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Apakah ada hal baru yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Tentang kalimat Ciri-ciri kalimat perintah Ya. berakhiran kan dan la. Ya. Kemudian baru tahu ya pohon beringin ya. Iya, pohonnya besar. Ya, pohon beringin pohonnya besar, nggih. Pokoknya Nah, gede, Bu. ya. Nah, nih coba Bu Debi sudah mengirimkan soal evaluasi di grup WA kalian, nggih. Melalui link Google Form. Jangan lupa kalian sertakan nama dan kelas, nggih. Ya, oke. Sudah bisa diakses? Sudah. Sudah, Bu. Oke, bagus. Sudah bisa, Bu. Nah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Iya, Harus Bu. tetap semangat belajarnya. Meskipun sekarang masih pertemuan tatap muka terbatas, kalian tetap harus semangat belajar agar menjadi apa? Anak yang pandai. pintar, dan besok cita-citanya dapat Capai. ya. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa nanti di rumah dipelajari materi selanjutnya, yaitu materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Nanti dipelajari ya materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba di sini salah satu memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Sekian dari Bu Debi. Mohon maaf apabila selama mengajar Bu Debi ada kesalahan, nggih. Iya, Bu. Ya, Iya, sekian. Bu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bu Penny. Ya, terima kasih atas peserta yang telah participate pada hari ini. Mungkin saya akan mengomentari untuk keseluruhan aja. Yang pertama, waktu 50 menit itu bisa dibagikan untuk pembukaan 10 menit, intinya 30 menit, dan penutupnya 10 menit. Nah, itu yang perlu harus diketahui. Kemudian dalam pembukaan, dalam menyanyikan lagu itu jangan diulang-ulang, karena waktu yang 50 menit itu kalau diterapkan di pembelajaran hanya sedikit sekali. Jangan diulang-ulang. Kemudian dalam menyanyikan lagu, karena ini kelas 1 dan 2, menyanyikan lagu jangan terlalu panjang. Indonesia Raya itu saya kira mungkin belum bisa anak-anak di usia kelas 1 ya. Kita Garuda Pancasila itu minim, itu yang mungkin anak-anak kelas 1 hafal. Mungkin nanti pembelajaran selanjutnya di PPL mungkin bisa lebih dilatih lagi. Kemudian dalam tampilan tujuan pembelajaran, saya harap semuanya ditampilkan. Kemudian kata kerjanya yang perlu digarisbawahi. Misalnya termasuk C4 atau C6 atau C5 gitu. Misalnya menganalisis lah, itu tolong ditebalkan atau biar tahu kata kerjanya itu yang mana. Dalam apersepsi itu pembelajaran dikaitkan pembelajaran yang belum dipelajari, yang sudah kemarin dipelajari, dan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Nah, itu apersepsi. Kemudian mengabsen anak itu jangan dibacakan satu-satu. Jangan di absen satu-satu. Nanti kalau muridnya banyak, ya repot nanti, kehabisan waktu. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini, ada apa, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Kemudian untuk intinya itu 30 menit, berarti yang pokok-pokok aja, yang poin-poin dalam pembelajaran, karena kelas 1 sama kelas 2 itu jenuh ya, mungkin karena pembelajarannya terlalu banyak, membosankan, anak-anak jadi kurang memperhatikan ke gurunya. Anak kelas 1, anak kelas 2 itu lebih banyak ke permainan mestinya seperti itu. Dan guru harus tahu karakter anak itu bagaimana. Oh, anak saya tak kasih ini kok kelihatannya sudah capek. Nah, saya tanya dulu, apa ini anak-anak bapak ibu ini sudah punya sekolahan untuk PPL atau mungkin WB? Sudah Ibu. Punya sekolahan ya? Sudah. Oh ya, punya sekolahan ya? Iya, punya Bu. Ya, berarti sudah tahu pembelajaran untuk SD itu seperti apa. Mungkin pengalamannya sudah ada lah. Mungkin seperti itu. WB ya. Kemudian untuk pembelajaran yang belum dilaksanakan, dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Misalnya kemarin itu pembelajaran tema berapa. Sekarang dilanjutkan ke pembelajaran tema sekarang, tema 8 misalnya seperti itu. Kemudian inti, tidak usah terlalu banyak. Kelas 1 dan 2 itu masih 5 kalimat aja masih sudah banyak. Dan yang penting itu mudah dipahami anak. Kalau bacaan terlalu banyak, anak-anak akan bosan. Seperti tadi membuat kelompok ya, kelompok dalam, tulislah kelompokmu. Anak kelas 1 itu belum bisa menulis nama. Ya. Apalagi kelompok 1, kelompok 2 itu gurunya yang membuat mestinya. Contoh dari guru. Kalau ini lebih mudah luring daripada daring gini. Diskusi kelihatannya belum
belum bisa anak di kelas 1 dan 2. Oke. Kemudian selalu guru harus mengingatkan protokol kesehatan. Anak-anak tuh sering teledor, masker dicopot. Nah, itu guru-guru harus greteh. Kemudian dalam mengingatkan anak-anak, bahasa dialek itu saya kira harus ditinggalkan. Sampeyan tadi saya dengar, sampeyan gitu. Sampeyan itu kayak kelihatannya kurang sopan gitu ya. Dan anak-anak itu akan mengingat terus apa yang diajarkan gurunya di sekolah dengan orang tua di rumah lebih percaya sama gurunya. Nah, itu bahasa dialek itu bisa kita tinggalkan. Kan ada pembelajaran bahasa Jawa lah. Nanti kalau bahasa Jawa bisa dimasukkan ke situ. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Ya, dihilangkan. Nanti kalau biasa sampean apalah itu kan anak kelas 1 itu belum paham betul. Absen jangan diulang-ulang. Absen jangan di satu-satu tadi ya. Saya ingatkan kembali. Absen itu sekali aja. Siapa yang tidak masuk? Nah. Tujuan pembelajaran kata kerja tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir Bu Dwi tadi, materi terlalu banyak, Bu. Materi terlalu banyak sekali. Materi terlalu luas, mungkin luas. Anak-anak belum paham. Bisa diajarkan, misalnya dibawa keluar. Oh, ini loh yang namanya keran, ini loh yang namanya air bersih begitu. Kalau di sekolah mungkin ada satu kelas ada kerannya ya. Nah, itu ini loh yang baik untuk lebih jelasnya itu kalau anak-anak diberi media pembelajaran yang nyata, itu lebih paham daripada hanya melihat di media pembelajaran yang sudah diberikan tadi. Kelihatannya belum ada yang alat peraga yang konkret itu, jadi lebih bagus alat peraga yang konkret. Itu gampang kok mencari air yang bersih gitu kan, contoh gitu kan bisa dilakukan. Kemudian kesimpulan tadi 30 menit itu dengan evaluasi bisa evaluasi itu 30 menit. Jadi yang 10 menit untuk kesimpulan, anak-anak disuruh menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa tadi anak-anak. Kelas 1, 2 paling 1, 2, 3 ya paling seperti itu, tidak usah terlalu luas, jadi anak-anak malah bingung. Mungkin dari kami saya cukupkan dulu, saya waktu kembalikan ke Pak Idam, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Sudah. Ya, sudah sampai ke kampus lagi saya. Oke. Oh iya. Gerah Pak Idam. Kontrol rutin lah. Oke, dari ketiga penampil ini ada yang berdiri nggak tadi? Tidak ada, Pak. Iya, padahal Pak Idam mintanya itu kalian itu berdiri. Jadi Pak Idam dan Bu Penny itu bisa menilai. Alasannya, Pak kan ini daring gitu ya. Memang kalian selamanya akan belajar daring, kan enggak kan? Ini Pak Idam berdiri ya. Pak Idam akan mempraktekkan kalau kalian enggak belajar daring dari berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, anak hebat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nanti kalau kalian memindahkan slide, kalian bisa mendekat terus di next slide. Bedanya berdiri dan duduk, itu gesturnya akan terlihat. Beda dengan kepalanya doang ya, Mas Alfredo gini ngajar. Dimana anak-anak hadir semuanya, ini mau ngajar, apa mau dalang, atau mau ngapain? Makanya di SOP-nya peer teaching itu sudah jelas.
dilakukan dengan berdiri. Itu jelas kok. Supaya apa? Supaya kami, Pak Idam, dan dosen-dosen lain serta guru pamong itu tahu gesturnya teman-teman ketika ngajar tuh gimana. Karena ada yang berdiri sambil gini kaku gitu ya. Guru itu nggak luwes jadinya cara mengajarnya, kaku. Makanya untuk peer teaching besok dan selanjutnya itu wajib berdiri. Meskipun di depannya laptop, kalian bisa memix antara berdiri dan duduk. Bukalah pembelajaran itu dengan berdiri. Sapa anak-anak kita dengan semangat. Jangan kepalanya doang yang nongol gini. Ngapain ngajar kepala doang begitu? Makanya posisikan layar webcamnya supaya 3/4 badan kalian itu tampak. Nggak harus semuanya tampak, tapi 3/4 minimal tampak. Sehingga ketika menyambut memberikan kegiatan pendahuluan itu gesturnya akan terlihat. Ya, gesturnya akan terlihat. Yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalian itu harus mempersiapkan, tidak harus papan tulis, bisa kertas putih. Dan tidak ada satupun. Padahal Pak Ida melihat di kelompok lain ada yang menggunakan papan tulis, ada yang menggunakan karton, ada yang menggunakan cat. Ya. Pak, ini kan sudah milenial. Halo, tidak semua SD sekarang bisa daring. Betul. Ya. Dan ini kelas berapa, Bu? Kelas 1. Kelas 1 SD itu beda dengan mahasiswa semester 1 yang Pak Idam ajarin ya. Iya. Kalau mahasiswa semester 1 diajarin pakai PowerPoint, kasih file PDF-nya, tinggal belajar. Ini kelas 1 SD, halo, buka mata kalian dan pikirannya. Gimana proses pembelajaran anak kelas 1 SD ini jika tidak menulis sama sekali? Dari ketiga peserta, 3 mahasiswa, tidak ada satupun yang mencoret layar, entah itu di PowerPoint-nya, entah itu di papan tulisnya, membuat tanggal, membuat ini tema berapa, tulis itu nggak ada. Kan sudah jelas di situ di SOP-nya membawa atau menyiapkan karton atau papan tulis. Fungsinya apa? Kelas 1 baru bisa nulis, dikasih PowerPoint, baca juga belum bisa, belum lancar. Nah, disuruh dibaca PowerPoint segitu banyaknya, impossible. Gitu. Jadi bayangkan kalian mengajar kelas 1 SD, bukan mahasiswa semester 1. Itu wajib ada hukumnya papan tulis itu. Tuliskan tanggal berapa sekarang anak-anak, Selasa. Tanggal berapa hari apa? Selasa, nulisnya bagaimana kah? Dituliskan sama-sama. Ayo dituliskan di buku tulisnya. Begitu pembiasaan untuk anak kelas 1. Paham ya? Pak Idam greget dari tadi sebetulnya pengen bilang ini kalau disuruh berdiri, disuruh bawa tulis kok nggak ada satupun gitu. Tapi masih menahan, nanti aja di akhir gitu ya. Semuanya bisa mendengar. Gitu ya. Kalau memang misalnya tidak ada papan tulis, pakai karton, beli karton putih, ditempel, ditulis. Besok masih bisa dipakai belakangnya, gitu maksud Aida. Minimal ada judulnya, temanya apa, baca halaman berapa, gitulah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, betul tadi Bu Penny bilang tidak ada sama sekali yang membuat media nyata. Kalau hanya PowerPoint, sekali lagi ya, kalau hanya PowerPoint bisa jadi nggak lulus PPG-nya untuk mengajar. Oke, karena yang kita lihat bukan hanya PowerPoint, tapi kreativitas kalian untuk membuat media nyata. Kalau ngajarnya nanti PPL-nya di Solo Raya di sini udah hampir kota, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanti kalian mengajarnya di SD-nya tidak ada PowerPoint, LCD aja nggak ada, bingung nanti kalian menggunakan media apa. Buatlah gambar apa. Dulu Pak Idam itu waktu PPL kuliah itu membuat gambar dulu sehari sebelumnya, menyiapkan dulu media apa, berapa karton yang kita siapkan.
Jadi kita mix. Yang ditayangkan di PowerPoint itu adalah video yang memang tidak bisa sama sekali kita buat. Tapi kalau masih bisa dibuat tangan, dicarikan gambarnya, gitu ya, itu bagus. Ya, itu bagus real. Syukur-syukur bisa membawa media replikanya ke kelas, diperlihatkan ke siswa, gitu. Ayolah, ini kalian kan mengajar anak SD ya. Mengajar anak SD kelas 1, kelas 2. Jangan menganggap, ini kan udah pakai PowerPoint, Pak. Ini kan sudah digital, Pak. Tidak selamanya yang digital itu baik. Sesuaikan dengan tingkat kognitif dari siswanya. Ini kelas 1 SD loh. Jadi bisa dikombin antara digitalnya. Ayo silahkan nanti evaluasinya di kuisis. Nanti didampingi dengan bapak dan ibu di rumah ya, atau ada kakaknya, silakanlah itu ya. Ada kombinasi antara media digitalnya, ada media yang kalian bawanya. Tidak harus semuanya digital, ya, tidak harus semuanya pure digital. Jadi guru yang baik itu justru guru yang bisa ditempatkan di mana saja dan siap di mana saja. Ada LCD, oke. Nggak ada LCD, jalan. Suruh gambar, oke. Tulisannya bagus. Jangan sampai nanti kalian lulus dari PPG belum pernah nulis, ketika nulis papan tulis malah kiri kanan, nggak jelas gitu ya. Ini mahasiswa PPG dari mana? Ini dari UNS. Waduh, nulis di papan tulis aja naik ke puncak gunung. Nah, justru dengan adanya papan tulis itu, saya dan Bu Penny bisa lihat, wah tulisannya bagus Bu. Tapi grafiknya bagus juga minimal terlihatlah oleh siswa. Itu harapannya dari Pak Idam ya. Silahkan diperbaiki lagi untuk besok dan hari Rabu ya, masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan. Kalau Pak Idam lihat teman-temannya di kelompok dan di kelas yang lain, ketika mereka bikin story gitu, guru pamungnya atau dosennya itu ada yang bagus, ada yang sudah prepare dengan papan tulisnya, ada yang mengajari di kelas juga boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengajar di kelas ketika kelasnya kosong, itu boleh silahkan. Ya, boleh silahkan mengajar di kelas kosong gitu, menggunakan papan tulisnya secara dieksplorasi dengan baik. Boleh silahkan, atau dikombinasikan ada beberapa siswanya yang diajak mengajar juga boleh. Nanti saya maju ke depan nak, gitu boleh nggak apa-apa. Jadi siswanya ada yang di kelas, ada yang di rumah. Yang di rumah teman-temannya ini, nanti yang di kelas siswa-siswanya yang asli, yang real. Jadi kombinasi daring dengan luring. Seperti pembelajarannya sekarang ya, banyak di sekolah-sekolah ada yang mengkombinasikan daring dan luring. Jadi setengah di rumah, setengahnya di sekolah. Itu boleh. Belajar seperti itu boleh. Ya, jadi jangan terlalu kaku dan perjuangan. Kalau misalnya ada siswanya di sekolah, ajak siswanya, yuk kita ikutan field teaching dengan ibu atau dengan bapak. Boleh, silakan 5 atau 7 orang atau 3 orang boleh. Jadi ada interaksi antara kalian dengan antara guru dengan siswanya, siswa dengan media pembelajarannya. Jadi ada interaksinya bagus. Ya, kalau secara keseluruhan materi konten, Pak Idam yakin kalian sudah menguasainya. Hanya mungkin eksekusi di awal ya, karena ini peer teaching yang pertama ya. Pak Idam yakin masih karena bentuknya peer teaching itu seperti apa. Ini juga masih peer teaching pertama, nanti masih banyak peer teaching yang lain, dan peer teaching kedua dan peer teaching ketiga, kelas 3, 4 dan kelas 5, 6 ya. Kalian masih 2 kali lagi peer teaching. Semoga nanti grafiknya naik ini. Ya, grafiknya itu yang diharapkan. Grafiknya meningkat. Kalau di kelas 1 Pak agak susah ini medianya, mungkin nanti di kelas 2, di kelas 4 medianya atau bisa eksperimen atau bisa kegiatan-kegiatan lain yang memang terlihat lebih interaktif dengan siswanya, itu akan lebih sering. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, jadi untuk selanjutnya mohon nanti dipersiapkan lagi untuk yang hari Selasa dan hari Rabu ya, dipersiapkan dengan baik. Jadi saran masukan hari ini lebih baik ya. Kalau Bapak Ibu Dajat memang bagus peer teachingnya, tapi rendah di konten dan di materi.
ya, karena mereka sudah makan asam garam, cara mengajarnya sudah banyak kalau yang dajab. Tapi kalau yang perajab memang wajar kalau memang cara mengajarnya masih belum ini ya, masih belum sesuai gitu ya Bu Penny ya. Tapi konten dan media dan lain-lainnya memang mereka sudah bagus ya. Pakai Kahoot, Quizzes dan segala macam, Google Form sudah hebat. Jadi kita harus bisa mengkombinasi, meningkatkannya dari sisi pengalaman mengajar teman-teman ya, di kelas. Gitu dari Pak Idam, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa ya. Semoga nanti besok hari Selasa dan hari Rabu, mungkin hari Selasanya nanti tidak dengan Pak Idam, mungkin hari Rabunya nanti dengan Pak Idam lagi. Kita lihat hasil akhirnya nanti gongnya seperti apa yang peer teaching hari Rabu. Semoga hasilnya akan jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bu Penny atas arahannya. Teman-teman semuanya tetap semangat ya untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.